Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Haikal TV Official. Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya channel ini, supaya channel ini terus berkembang serta mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, comment, and share ya video-video yang saya bagikan atau saya tayangkan. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi tips atau cara mengisi EDM atau evaluasi diri madrasah terbaru tahun 2025. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di madrasah itu khususnya swasta diharuskan mengisi EDM, yang mana fungsi EDM tersebut yaitu untuk mengisi rekam tahun berikutnya. Ketika EDM belum selesai, maka rekam tahun berikutnya itu tidak bisa diisi karena subkegiatan tidak muncul di rekam tersebut. Nah, lantas bagaimana cara mengisi EDM tersebut? Nah, teman-teman, untuk hal itu mari kita bahas bersama-sama ya. Dan bagi teman-teman yang sudah tahu, tolong masukannya kepada saya ya. Bagaimana cara mengisi yang benar itu. Nah, kita saling share saja di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, kita mulai saja ya. Pertama-tama kita buka dahulu EDM-nya di browser ya. Nah, di sini saya gunakan Google Chrome. Nah, di sini saya sudah masuk ke beranda EDM ya di akun bendahara. Nah, pasti teman-teman sudah tahu lah ya cara loginnya, yaitu menggunakan nick atau email yang telah didaftarkan di Rekam, serta passwordnya sudah sudah digunakan sebelumnya atau didaftarkan di Rekam tersebut ya. Nah, setelah login, teman-teman pasti akan masuk ke beranda awal seperti ini. Nah, ini kan kosong, semuanya kosong ya. Ini untuk tahun 2025. Nah, untuk 2024 ini saya sudah isi ya semua. Nah, sudah selesai ya. Nah, tinggal kita yang terbaru aja, yaitu yang 2025. Nah, yang pertama-tama teman-teman harus isi itu yaitu ini ya. Tidak ada ini ya, selain ini maksudnya yang kita bisa klik untuk mengisi, kecuali untuk mengecek aja, misalkan ini tabel, chart, dan sebagainya, cuman itu aja. Atau di sini paling di akun-akun bendahara juga cuman untuk keluar, kemudian cuma di sini lagi ya yang bisa diklik untuk melihat EDM tahun sebelumnya gitu ya. Nah, jadi langsung saja ya teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung ke evaluasi aja. Jadi ingat teman-teman ya, masuknya di akun bendahara. Nah, setelah bendahara selesai, ajukan ke kepala, nanti disetujui, setelah disetujui ajukan ke pengawas untuk disetujui lagi, seperti itu ya. Prosesnya untuk tahun kemarin dan sekarang, karena sebelumnya itu tidak ada persetujuan pengawas. Untuk tahun 2023 itu kita langsung ke kepala aja. Oke, kita langsung saja klik evaluasi di sini ya teman-teman. Kita unggah foto TPM, klik yang ini ya. Nah, teman-teman, di sini akan muncul upload. Yang pertama itu SK TPM ya di madrasah. Tentunya teman-teman sudah punya. Gunakan saja atau edit saja ya tahun yang kemarin. Kalau anggotanya itu saja, atau edit gitu ya. Siapa tahu ada pergantian ketua atau yang lainnya. Kemudian klik juga upload kegiatan pelaksanaannya seperti apa. Kemudian di sini tulis daftar anggotanya. Nah, di sini ada keterangan tim TPM itu terdiri dari kepala, penanggung jawab sebagai penanggung jawab ya, kemudian wakilnya,
sebagai ketua, kemudian guru sebagai sekretaris, dan 5 anggota lainnya. Nah, teman-teman, jika dulu cuman 5 anggota termasuk kepala dan ketua itu sudah masuk. Kalau sekarang harus sesuai ini. Berarti 5 anggota plus penanggung jawab dan wakil ketua. Berarti ini sudah 7 orang. Satu penanggung jawab, 2 wakil sebagai ketua, berarti penanggung jawab ketua udah 2, tambah sekretaris 1 ya, 5 anggota. Oh, berarti 8 orang ya. Kalau dulu 5 juga bisa isi langsung di sini. Kalau sekarang itu tidak bisa, harus 8 orang ya untuk pengisian EDM ini. Oke, kita pertama-tama upload dulu surat keterangannya. Nah, filenya bisa berupa dokumen, XLS atau Excel ya, PDF, JPG, JPEG maupun zip ya. Nah, saya di sini saya akan upload dokumen ya, dokumen aja. Nah, di sini saya akan cari dulu EDM-nya, SK tim. Nah, saya akan upload file Word-nya aja. Kemudian saya akan masukkan nomornya. Nomornya itu saya tulis dulu ya. Nah, ketika sudah selesai dituliskan nomor SK dan diunggah filenya, kita unggah ya. Nah, tunggu sampai selesai, sampai berubah ya. Nah, sampai berubah SKTPM tersimpan. Nah, di sini jadi ada dua kotak ya untuk diklik. Yang pertama untuk melihat file yang tadi kita unggah, yang kedua unggah ulang ya. Ini semacam download ya. Kalau ini upload seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu foto pelaksanaan TPM. Nah, kita cari dulu fotonya. Kegiatan TPM kita masukkan ke sini, dan ingat maksimum file itu 5 MB ya teman-teman. Tapi saya rasa kalau file PDF Word seperti itu, kalau 5 MB itu akan banyak ya. Jadi ruang untuk upload ini lumayan besar lah ya, untuk ruang upload di sini ya. Oke, kita unggah sampai selesai, tunggu sampai tersimpan ya. Di sini udah tersimpan, maka muncul 2 kotak, yang asalnya tadi 1 kotak ya. Nah, kita langsung saja isi daftar anggotanya setelah kita upload 2 file tadi. Yang pertama SK, yang kedua fotonya ya, foto kegiatan TPM. Oke, kita isikan. Untuk ketuanya sebagai penanggung jawab kepala madrasah ya, maaf bukan ketua. Yang pertama itu penanggung jawab, yang kedua itu wakil kepala sebagai ketua ya. Kita tunggu sampai selesai tersimpan. Selanjutnya tadi apa, sekretaris. Nah, sekretaris kita isi sekretaris ya, sekretaris kita isi, tunggu sampai tersimpan ya. Nah, ini sudah ada 3. Nah, selanjutnya kita masukkan anggota ya dari unsur guru. Yang pertama kita isi anggota ya, tunggu sampai selesai. Nah, teman-teman, ini baru 6 anggota yang terdaftar. Nah, di sini belum berubah ya tombol evaluasinya. Kalau dulu itu sampai 5 anggota itu sudah bisa isi evaluasi. Nah, untuk tahun sekarang 2025 itu belum bisa ya. Jadi harus kita full kan menjadi 8 orang minimal ya. Sesuai catatan di sini ya, informasi di sini. Berarti kita butuh 2 orang lagi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ketika kita sudah selesai mengisi anggotanya menjadi 8, maka tombol evaluasi ini berubah menjadi isi EDM. Yang artinya kita bisa mengisi seluruh isian EDM yang 26 nomor ini
mulai dari sekarang setelah selesai memasukkan anggotanya yang 8 orang, mulai penanggung jawab sampai anggota gitu ya, teman-teman. Itu perbedaan untuk tahun kemarin dan tahun sekarang ya, 2025. Nah, langsung saja ya kita isi EDM jika sudah selesai mengisi ini. Langsung isi EDM, kemudian klik mulai evaluasi ya, sudah muncul seperti ini. Nah, di sini teman-teman langsung jawab saja ya setiap pertanyaan yang dari nomor 1 sampai 26. Yang mana pertanyaannya masih sama dengan tahun kemarin ya. Nomornya juga sama, ada 26. Nah, cuman mungkin di ini ya, di nilai ini mungkin tahun kemarin misalkan 3, sekarang 4 misalkan. Misalkan kemarin 2, sekarang 3, seperti itu ya. Mungkin ada peningkatan dari tahun sebelumnya, paling seperti itu. Yang lainnya sih sama pengisiannya, cara pengisiannya seperti itu. Nah, di sini kan muncul historinya. Kalau tahun-tahun kemarin itu tidak ada histori ini. Nah, kalau sekarang itu kan ada muncul histori tahun kemarin ya, yang saya punya ini 2024 ini seperti ini. Jadi nomor 1 itu saya pilih tingkat C. Kemudian dengan jawaban seperti ini ya, yang di sini. Jadi harus ada deskripsi di sini. Nah, kalaupun ada peningkatan, tinggal edit saja yang ini ya. Kita copy paste aja di sini ya, copy paste di sini. Lalu edit misalkan menjadi 100% seperti itu ya, teman-teman. Kemudian upload buktinya. Buktinya itu kalau dari rekapitulasi mungkin dari daftar hadir ya. Kemudian kalau ada foto-fotonya masukkan. Kemudian ya seperti itu ya. Mungkin daftar hadir dan foto-foto kegiatannya seperti itu tampilkan di sini. Nanti ketika diupload maka akan berjajar di sini file-filenya. Dari mulai daftar hadir, misalkan foto kegiatan, kemudian ini jurnal ya. Kemudian rekap, daftar pelanggaran data tertib, pasti di sini akan berjajar semua filenya berdasarkan nama file yang teman-teman atau Bapak Ibu namai di sana ya. Pasti di sini akan muncul semuanya. Nah, jika sudah diupload, maka teman-teman pilih atau isi dulu deskripsinya seperti apa. Nah, sesuaikan dengan yang tingkat di sini. Nah, misalkan kalau 90 sampai 100% misalkan ikut kegiatan. Nah, maka tingkat 3. Misalkan wah selama 2 semester itu 100%, misalkan pilih 4 misalkan ya. Seperti itu. Nah, tergantung teman-teman ya. Kalau tidak ada file yang diunggah, maka otomatis ketika kita simpan itu hanya nilainya 1 ya. Jadi tidak bisa memilih ya kalau tidak ada file yang diunggah seperti itu di sini. Kalau ada file kita bisa memilih 2, 3 dan 4-nya. Gitu ya. Karena agak mungkin 1 ya, saya rasa minimal 2 lah gitu ya, paling kecil seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika sudah selesai mengupload, kemudian mengisi deskripsi dan memilih tingkatnya di sini, tinggal teman-teman simpan hasil evaluasi. Di sini kita klik ya. Nah, ini hanya contoh saja ya teman-teman, nanti saya juga akan lengkapi. Karena ini bisa diulangi lagi ya. Kita tunggu, ini mungkin servernya lagi gak bagus, jadi susah untuk menyimpan juga. Kita tunggu sampai selesai ya. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya, ini kita sudah simpan ya hasil evaluasinya. Kita klik berikutnya. Kita klik. Nah, teman-teman ya, setelah menunggu beberapa menit dan ininya masih loading,
Kan biasanya ya, ketika kita isi semua di sini kita pilih tingkatnya, kemudian simpan, lalu berikutnya itu kan suka muncul jawaban atau daftar kegiatan yang harus di-checklist. Nah, kalau melihat sekarang ini tidak ada ya ketika di berikutnya tadi itu saya sudah cek. Jadi langsung ke A2, ke nomor 2 dan tidak ada saat klik berikutnya itu kegiatan yang harus di-checklist ya. Tapi ternyata kegiatannya itu jadi pindah ke sini ya. Kita klik di sini ya teman-teman, kita klik. Nah, kita centang di sini mau semuanya ya, jika bingung gak apa-apa. Mau semuanya juga. Kita checklist semua, misalkan seperti ini ya. Kita coba. Ini contoh saja ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal baca yang sesuai dengan A1 ini ya, dengan kegiatan yang ada di madrasah masing-masing. Ini servernya lumayan apa ya, lumayan lemot gitu ya, jadi lama untuk menyimpan, jadi banyak loadingnya. Nah seperti itu ya teman-teman, kita checklist, kita simpan, lalu kita klik berikutnya teman-teman ya. Jadi kegiatan ini sudah kita simpan. Nah nanti kalau servernya cepat itu akan hilang sendiri ya, tidak lemot seperti barusan. Jadi berarti ketika kita sudah selesai mengisi semuanya, lalu ketika kita simpan dan berikutnya, maka kegiatan ini tidak muncul di berikutnya, melainkan di sini ya teman-teman, berpindah. Nah setelah selesai checklist kegiatannya, nah kalau tidak di checklist yang kegiatan tadi yang banyak tadi itu, maka tidak akan masuk ya kegiatannya ke Rekam. Misalkan kegiatan eskul itu tidak akan ada di sana, akan kosong. Makanya jangan terlewat yang pentingnya gitu ya, jangan lupa di checklist juga. Jadi diperhatikan dulu mana nih yang harus di checklist, mana yang enggak, dan sesuai prioritas kegiatan di sekolah. Nah nantinya kegiatan itu akan dijadikan belanja untuk BOS ya, seperti itu. Jadi dasar belanja BOS itu berasal dari kegiatan di EDM ini yang kita checklist. Nah setelah itu kita pilih mana kegiatan prioritas yang harus kita belanjakan. Nah yang terutama itu yang rutin, misalkan honor guru, kemudian pulsa, internet, kemudian listrik, seperti itu ya, itu yang menjadi prioritas. Nah yang lainnya menyesuaikan seperti itu teman-teman ya. Nah setelah selesai, misalkan ini berikutnya ya, langsung pasti ke nomor 2, ketiga gitu ya. Setelah kita checklist ininya, kegiatannya, maka teman-teman selesaikan sampai nomor 26. Nah nanti di situ kita cek nilainya apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau belum sesuai, teman-teman bisa edit kembali lagi ke nomor berapa gitu ya, yang ada ditambahkan, misalkan terlalu kecil atau terlalu besar, kita bisa edit lagi. Nah jika sudah sesuai, pas, cocok misalkan, nah kita ajukan ke kepala. Nanti teman-teman di akun kepala kita setujui. Nah seperti itu. Nah setelah disetujui, datanya nanti dikirim ke pengawas bina masing-masing untuk dicek dan diverifikasi apakah sudah benar atau belum. Jika ditolak berarti masih ada yang salah atau diperbaiki. Yang harus diperbaiki itu tergantung keterangan dari pengawas tersebut. Misalkan nomor berapa, kurang file apa, kita upload lagi gitu ya. Nah, jika sudah diperbaiki, kita kirimkan lagi gitu ya ke pengawas bina. Namun
Saat memperbaiki itu pasti harus harus dengan teliti ya diperbaikinya itu. Yang mana nomor berapa gitu ya, jangan sampai salah lagi seperti itu. Nah, berarti untuk memperbaikinya teman-teman harus batalkan dulu dari akun kepala ya. Kemudian kita cari yang harus diperbaikinya nomor berapa di bendahara, di sini di akun bendahara. Setelah selesai kita ajukan lagi kepala, disetujui lalu kirimkan lagi ke pengawas bina. Seperti itu ya teman-teman. Saya rasa untuk cara-cara seperti itunya teman-teman sudah biasa gitu ya. Dari tahun kemarin tidak ada perbedaan. Sama dengan tahun 2024 saya rasa, cuman tadi di awal aja yang berbeda ya. Jadi anggota harus 8 orang seperti itu. Itu aja sih kalau dilihat dari perubahannya. Nah, itulah teman-teman ya cara mengisi EDM untuk tahun 2025 untuk pengajuan BOS tahun anggaran 2026. Untuk upload filenya teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan di sini ya, detail berkas yang harus diunggah. Tinggal teman-teman baca di sini. Siapa tahu ada yang berubah dari tahun kemarin, cek. Nah, jika tidak langsung saja ya kita upload file tersebut. Kemudian isi deskripsinya, pilih nilainya, simpan hasil evaluasi, kemudian nanti di sini muncul kegiatannya di checklist, kemudian berikutnya seperti itu sampai selesai ya teman-teman. Intinya seperti itu. Nah, itulah teman-teman cara mengisi EDM terbaru tahun 2025. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.